Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Baiklah, dalam kesempatan ini perkenalkan kami dari kelas Y2B Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Matematika, untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat MIPA, yang mana kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul tentang peran MIPA pada abad 20 dalam bidang kesehatan. Oke, sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu kelompok 3. Di antaranya, Neni Sukmawijaya, Evian Ningrat, Ristiana Suryanti, Muhammad Syahrul Mustaqim, Raista Octavia, dan Fanny Maulia. Baiklah, masuk ke halaman pertama tentang perkembangan ilmu MIPA. MIPA terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. MIPA memiliki peran yang sangat strategis karena merupakan kebutuhan dari berbagai bidang studi lain. Perkembangan bidang MIPA sudah dapat dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang dilakukan oleh ahli masing-masing di bidang MIPA. Salah satunya ahli di bidang kesehatan. Yang selanjutnya tentang peran matematika. Matematika adalah pemain penting dalam arena perawatan kesehatan. Perusahaan medis harus memperoleh data dan informasi yang dapat diandalkan untuk menghindari, mengidentifikasi, dan merawat kondisi medis. Matematika memainkan peran penting dalam kedokteran karena kehidupan orang terlibat. Sangat penting bahwa perawat dan dokter benar-benar akurat dengan perhitungan matematis mereka. Dokter dan perawat menggunakan matematika ketika mereka menulis resep atau memberikan obat. Para profesional medis menggunakan matematika ketika menyusun grafik statistik epidemi atau tingkat keberhasilan perawatan. Yang selanjutnya adalah peran kimia. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Contohnya, etanol atau alkohol digunakan dalam proses pelarutan obat dan sebagai pensteril alat-alat kedokteran. Berikut ini adalah peran fisika. Ilmu fisika dapat digunakan untuk uji kelurusan kolimator, uji pencahayaan kolimator, uji kualitas berkas sinar X, pengukuran dosis pasien, uji kebocoran tabung, dan uji efisiensi shutter kolimator. Fisika medik dibagi menjadi 3 bidang, diantaranya radioterapi, radiologi, dan kedokteran nuklir. Radioterapi sendiri merupakan salah satu ilmu kedokteran untuk melihat bagian tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang. Radioterapi merupakan terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif, sedangkan kedokteran nuklir menggunakan isotop radioaktif dalam pengobatannya. Yang selanjutnya, peran biologi. Cabang ilmu biologi sering digunakan dalam bidang kedokteran, antara lain fisiologi, anatomi, neurologi, patologi, mikrobiologi, virologi, dan lain sebagainya. Berdasarkan cabang ilmu biologi ini dapat membantu dokter untuk mengatasi penyakit yang diderita seseorang. Misalnya, dapat mengidentifikasi penyakit yang diderita pasien. Selain itu, dokter dapat memperbaiki organ tubuh yang mengalami kerusakan dan membantu dokter untuk melakukan operasi terhadap pasien yang membutuhkan. Berikut ini adalah contoh-contoh sumbangan pengetahuan yang telah diberikan oleh cabang ilmu biologi dalam dunia kesehatan. Contohnya yang pertama pembuatan hormon insulin, kemudian antibodi monoklonal, dan yang terakhir interferon. Lalu, bagaimanakah peran MIPA pada abad 20 di bidang kesehatan? Berikut ini adalah peran MIPA dan beberapa penemuan pada abad 20 di bidang kesehatan. Yang pertama adalah penemuan vitamin, kemudian penemuan hormon, lalu penemuan virus,
kemudian antibiotik penisilin, dan yang terakhir rekayasa genetika. Mari kita simak bersama penjelasannya berikut ini. Selanjutnya adalah vitamin, perkembangan ilmu pengetahuan alam bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Yang pertama adalah vitamin. Jumlah penelitannya banyak, namun yang menonjol adalah Frederick Gowing Hopkins 1861 sampai dengan 1947. Vitamin adalah zat yang vital bagi tubuh, artinya bila tubuh kita tidak diberi zat itu secara cukup, akan terjadi kelainan atau sakit yang terjadi pada tubuh kita. Selanjutnya adalah hormon. Orang yang berjasa dalam hal ini adalah E.H. Starling 1866 sampai dengan 1927. Berbeda dengan vitamin, hormon dapat diproduksi sendiri oleh tubuh yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar tertentu. Hormon berasal dari kata hormone, yaitu menggerakkan. Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon adalah suatu zat yang sangat vital bagi keharmonisan fungsi dari berbagai organ tubuh kita. Hormon dibutuhkan dalam jumlah standar, tidak kurang dan tidak lebih. Cara kerja hormon membutuhkan waktu yang lama karena hormon yang dihasilkan akan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah. Selanjutnya virus. Virus ditemukan oleh Ivanovsky pada tahun 1892. Beliau merupakan seorang ilmuwan Rusia. Sifat umum dari virus yang pertama, lebih kecil dari mikroorganisme. Yang kedua, virus tentu hanya dapat menimbulkan penyakit tertentu pada makhluk hidup. Yang ketiga, dapat berkembang biak dalam sel organisme yang ditumpanginya. Yang keempat, dapat dikristalkan dan disimpan bertahun-tahun dalam botol, lalu ia akan hidup kembali masuk dalam sel indung semangnya. Selanjutnya ada penicillin. Fleming ditemukan oleh Fleming pada tahun 1881 sampai 1955. Penicillin adalah suatu zat antibiotik yang berasal dari jamur Penicillium. Pada tahun 1929 ditemukan bahwa zat yang dihasilkan oleh jamur tersebut dapat membunuh dan sangat berguna sebagai antibiotik baik hewan maupun manusia. Sejarah penemuannya, saat itu Fleming yang baru kembali dari liburan melihat cawan agar-agarnya yang telah terkontaminasi oleh sejenis jamur. Ia juga memperhatikan bahwa bakteri ternyata tidak tumbuh pada daerah yang tercemar ini. Karena penasaran, Fleming mengambil sampel dari jamur untuk diteliti. Ia pun menemukan bahwa jamur tersebut berasal dari genus Penicillium. Fleming kemudian mengambil kesimpulan bahwa penicillin adalah zat yang memiliki efek antibakteri terhadap Staphylococcus dan patogen gram positif lainnya. Selanjutnya yaitu ilmu keturunan dan rekayasa genetika. Pada abad 20 dilakukan perekayasaan gene ini dengan berbagai macam sinar. Misalnya sinar UV, sinar X, bahkan sinar gamma dari zat radioaktif. Akibat penyinaran INTO terjadi kelainan pada gennya dan berakibat terjadinya berbagai variasi pada keturunannya. Gregos Mendel melakukan percobaan terhadap tanaman ercis dan menimbulkan beberapa teori. Teori yang pertama yaitu faktor yang membawa sifat keturunan itu adalah genes. Yang kedua, genes selalu berbentuk pasangan, satu pihak dari ayah dan satu pihak dari ibu. Yang ketiga, pasangan itu dari jenis sifat keturunan yang serupa. Misalnya, genes warna kulit dari ayah akan berpasangan dengan genes warna kulit dari ibu, dan bukan berpasangan dengan genes sifat tinggi tubuh misalnya. Yang terakhir, dari pasangan itu, pihak yang satu dapat dominan atau lebih besar pengaruhnya. Misalnya, warna kulit hitam tidak selalu dominan daripada putih. Namun, adanya variasi keturunan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor genes dari ayah dan ibu. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada forum grup WhatsApp
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.